Silakan untuk nomor 1. Nomor 1, Revana. Nomor 1, transfer pricing identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa, berupa penagihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Jawabannya itu benar, Pak. Nomor 2, Dian. Nomor 2, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha bukan bagian dari rekayasa transfer pricing untuk penghindaran pajak. Jawabannya salah, Pak. Harusnya merupakan bagian dari rekayasa transfer. Nomor 3. Nah, Dina, silakan. Nomor 3, akibat dari adanya transfer pricing yaitu terjadinya pengalihan penghasilan. Dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang direkayasa untuk menekan sebagian jumlah pajak terutang atas pajak yang dimiliki wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Jawabannya benar, Pak. Ya. Nomor berikutnya, Zahra. Nomor 4, sebelum membuktikan adanya transfer pricing, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan istimewa antara para pihak. Salah satunya hubungan istimewa dapat terjadi karena wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling tinggi 25% pada WP lain atau hubungan antara WP dengan penyertaan paling tinggi 25% pada 2 WP atau lebih. Jawabannya betul, Pak. Benar. Salah ya? Harusnya itu paling tinggi, bukan paling tinggi ya, malah minimal kan? Kamu paling tinggi, jawabannya benar dari mana? Nomor 4. Di sini paling tinggi ya, harusnya malah paling rendah ya, bukan yang 25% itu. Betul nggak? Hubungan istimewa itu paling rendah 25%, bukan paling tinggi. Gimana? Ada pembelaan? Zahra? Enggak, Pak. Jadi benar ya jawaban saya. Lanjut, Nanda. Nomor 5, penerapan the arm's length principle salah satu guidelines dalam menyelesaikan perselisihan masalah transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD. Jawabannya benar. Ya. Ayu. Nomor 6. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven country atau negara yang memungut pajak tidak lebih rendah dari Indonesia. Jawabannya benar. Ya, ini sebenarnya ada kesalahan ya. Harusnya bukan tidak lebih rendah ya, tapi lebih rendah. Harusnya lebih rendah atau tidak ada sama sekali.
Berikutnya Revana. Nomor 7, penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan salah satu metode transfer pricing, yaitu transactional net margin method. Jawabannya salah, Pak. Yang benar? Yang benar itu cost plus method atau metode biaya plus. Ya. Dwina. Nomor 8, wajib pajak dapat mengajukan mutual agreement prosedur untuk menyelesaikan sengketa perpajakan terkait penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya benar, Pak. Ya. Berikutnya, Nanda. Nomor 9, korelatif adjustment tidak dilakukan atau perhitungan penghasilan dan pengurangan WPDN lainnya tidak termasuk DUT yang menjadi lawan transaksi pajak. Jawabannya salah, karena harusnya korelatif adjustment itu dilakukan. Berikutnya, Tarisa. Nomor 10. Dalam advance pricing agreement dijelaskan bahwa WP dapat mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer kepada DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara WP dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jawabannya itu benar, Pak. Ya. Berikutnya yang bagian B. Tri Andini. Nomor 1, apa yang dimaksud bahwa transfer pricing itu dilatar belakangi dengan alasan non-pajak atau non-tax motif? Jawabannya, transfer pricing diakibatkan oleh tax motif, bukan non-tax motif. Karena yang namanya manusia itu profit motif ingin pajak serendah mungkin. Nomor 2. Alia. Apa dampak perpajakan dari transfer pricing? Apakah menguntungkan bagi pajak atau merugikan? Jelaskan. Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Transfer pricing ini akan sangat merugikan bagi penerimaan pajak suatu negara karena potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. Jawabannya itu bisa menguntungkan, bisa juga tidak. Tergantung kepada apakah transfer pricing-nya itu normal alias wajar atau tidak. Kalau tidak wajar berarti ada negara yang dirugikan. Tapi kalau misalkan hal yang wajar, maka tidak merugikan ya. Karena transfer pricing itu hal yang lumrah terjadi antar perusahaan. Berikutnya, Alia. Mungkinkah transfer pricing dilakukan antara pihak yang tidak termasuk hubungan istimewa? Jelaskan. Tidak mungkin karena dikatakan transfer pricing jika terjadi antara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Kalau memiliki hubungan istimewa diidentifikasikan melalui transfer pricing.
Jika tidak, hubungan istimewa kecil, kemungkinan atau bahkan tidak mungkin berdampak pada penghasilan, maka hubungan istimewa tidak selalu kepemilikan 25%. Ya, tidak mungkin ya, karena hubungan istimewa itu dikatakan hubungan istimewa kalau ada dikatakan transfer pricing kalau ada hubungan istimewa. Berikutnya Tri Andini. Mengapa di dalam Undang-Undang PPH dikatakan memiliki hubungan istimewa apabila memiliki penyertaan modal langsung minimal 25%? Jelaskan. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal dan adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal tersebut, hubungan istimewa di antara wajib pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, 25% itu kepemilikan yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk memberikan harga yang di bawah standar. Nanti bagian pajak harus membuktikan harga transfer tersebut wajar atau tidak melalui tahapan-tahapan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa menggunakan metode itu, bagaimana perhitungannya, dan tentu dokumentasinya. Berikutnya, Ihsan. Nomor 5, bagaimana menangani transfer pricing yang telah dirumuskan oleh OECD. Dalam OECD Guideline diberikan panduan diantaranya yang pertama penerapan the arm's length principle, yang kedua traditional transaction method meliputi penggunaan comparable uncontrolled price method, reserve price method, dan cost plus method. Yang ketiga metode lainnya meliputi profit split method dan transactional net margin method. Yang keempat, pendekatan administrasi dalam rangka penghindaran dan penyelesaian sengketa transfer pricing meliputi pemeriksaan, beban pembuktian, dan sanksi. Yang kelima, dokumentasi meliputi panduan dalam dokumentasi dan prosedur dokumentasi. Yang keenam, ketentuan mengenai harta tidak berwujud. Yang ketujuh, ketentuan mengenai pemberian jasa antar grup. Yang kedelapan, cost contribution arrangement. Ya, itu ada di buku ya. Berikutnya Ayu. Nomor 6. Berikan contoh penerapan ALP sengketa atas harga jual. Contohnya itu sengketa atas harga jual seperti elektronik, di mana wajib pajak menempatkan kerugian atas penjualan kepada PTA yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara Cina, namun memperoleh keuntungan atas penjualan alat elektronik kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di negara Indonesia. Berikutnya Tri Andini. Nomor 7, PTA menjual persediaan kepada PTB dengan harga 1.500.000 per unitnya. Menurut harga pasar, persediaan yang dijual kepada PTB adalah sebesar 2.500.000. Ketika diteliti PTA memiliki saham dari PTB sebanyak 20%. Apakah transaksi tersebut dikatakan transfer pricing? Jelaskan. Transaksi tersebut belum bisa dikatakan transfer pricing, karena sebelum membuktikan adanya transfer pricing, pertama harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa para pihak terdapat hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila WP mempunyai penyertaan modal, penyertaan modal langsung atau tidak langsung yang paling rendahnya 25% pada WP lain, atau hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 WP atau lebih. Ya, karena di bawah 25% berarti nggak bisa dikatakan adanya transfer pricing.
Tapi itu yang bilang Indonesia ya. Yang keduanya gara-gara ini sesama negara ya. PTA kan Indonesia, PTP juga Indonesia. Begitu. Berikutnya, Gibran. Apakah transfer pricing selalu memiliki harga di bawah yang harusnya atau tidak? Jelaskan dengan contoh. Sering terjadi namun hanya pada anak perusahaan saja guna berperan sebagai pemasok atau pendukung usaha induk perusahaan. Apa jawabannya? Sering terjadi namun hanya pada anak perusahaan aja guna berperan sebagai pemasok atau pendukung usaha induk perusahaan, Pak. Jawabannya tidak selalu ya, tergantung kepada siapa yang bertransaksinya. Kalau misalkan penjual, maka harganya lebih rendah. Kalau misalkan pembeli, harganya lebih tinggi. Yang kedua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi laba yang berakibat kepada berkurangnya pajak yang terutang. Itu nomor 8. Berikutnya Zahra. Nomor 9, PTX memiliki saham dari PTP sebesar 30%. Di tahun 2021, PTP melakukan penyerahan barang kepada PTX dengan harga dalam transaksi sebesar Rp340.000 per unit. DJP melakukan pemeriksaan terhadap transaksi ini dan didapatkan harga pasar sebanding sebesar Rp200.000 per unit. Berapakah harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan penghasilan dari PTP? Jawabannya, harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebesar Rp200.000 per unit karena saham yang dimiliki PTX lebih tinggi dari 25%, yaitu 30%. Maka kemungkinan PTX dan PTP memiliki hubungan yang istimewa. Ya. Terakhir, Dian. Berdasarkan informasi di atas, apabila menggunakan RTM dengan tingkat laba kotor terhadap penjualan adalah 30%, berapakah harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan penghasilan dari PTP? Jawabannya, 200.000 dikurangin 30% dikali 200.000 sama dengan 140.000. Ya. Sekarang kita masuk. Bapak, Ya. Bapak mau nanya dulu yang nomor 3 benar salah itu kenapa benar ya Pak? Soalnya kalau di modul itu menekan keseluruhan. Nomor 3. Akibat dari adanya transfer pricing, yaitu terjadinya pengalihan penghasilan. Dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Yang direkayasa untuk menekan sebagian jumlah pajak terutang atas pajak yang dimiliki wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Jawabannya untuk nomor 3 tadi kita kita jawab jawabannya benar ya. Terus masalahnya di kalimat yang mana? Yang itu Pak untuk menekan sebagian jumlah pajak, kalau di modul itu untuk menekan keseluruhan. Untuk menekan sebagian jumlah pajak.
Halaman berapa? Halaman 148, Pak. Paragraf yang ini ya. Iya, Pak. Oh iya, keseluruhan jumlah pajak. Ya. Tuh ya. Harusnya jawabannya salah ya. Karena di sini tuh menekan seluruh sebagian. Ada lagi yang mau dikoreksi? Sudah, Pak. Berikutnya kita akan bahas materi yang baru, yaitu tentang CFC ya, atau Control Foreign Corporate dan Special Purpose Company atau SPC atau istilah lainnya SPV ya. Ini kita singkat CFC, ini kita singkat SPC. Istilah lainnya itu Special Purpose Vehicle. Pertama, kita akan bahas latar belakang CFC-nya dulu. Kenapa bisa ada CFC? CFC itu salah satu penyebabnya adalah perdagangan internasional yang sering kita bahas, di mana no cross border ya, no cross border atau tidak ada batas transaksi antar negara. Jadi suatu negara itu bisa mendapatkan penghasilan bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi dari luar negeri. Dampaknya bagus bagi warga negara, dia bisa menjadi lebih kaya. Bagi negara juga berdampak bagus karena pajaknya menjadi lebih besar. Tetapi di sisi yang lain, transaksi internasional ini mengakibatkan kerugian juga, terutama bagi negara. Pada saat adanya penghasilan, maka penghasilan itu ada kemungkinan untuk diatur penerimaannya oleh wajib pajak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkecil pajak yang harus
bayar di negara asalnya. Seperti misalkan ada seseorang yang punya penghasilan dalam negerinya 100 juta. Kemudian dia, jangan 100 juta, misalkan punya penghasilan dalam negerinya misalkan 500 juta. Ya, kemudian penghasilan luar negerinya itu 200 juta. Nah, ada warga negara atau wajib pajak yang ingin menahan penghasilan itu masuk ke Indonesia. Jadi kalau misalkan masuk Indonesia-nya kan jadi total penghasilan netonya jadi 700 juta kan. Gitu ya. Makanya warga negara Indonesia itu dia ingin memindahkannya misalkan di tahun berikutnya, misalkan ini tahun 2022. Di tahun 2003 aja nih, nanti penghasilan dalam negerinya dia bakal kecilin jadi 100 juta gitu ya. Baru kemudian penghasilan luar negerinya yang harusnya diterima di tahun 2022 dimasukin di tahun 2023. Gitu. Jadi totalnya 300 juta. Nah, ini praktik seperti ini ada yang melakukannya. Nah, terutama yang bisa melakukan hal ini adalah penghasilan yang berasal dari yang namanya dividen. Jadi CFC ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan dalam hubungannya dengan dividen. Gitu. Nah, di sini ya, penangguhan pembagian dividen. Jadi dividen itu ditangguhkan penerimaannya dengan alasan tadi agar pajaknya menjadi lebih kecil. Kalau misalkan dari 700 juta kan, gitu ya, anggaplah 700 juta itu udah ini dikali 22% kan, dibandingin sama 300 juta, yang mendingan yang 300 juta kan, yang jadi DPP-nya. Gitu. Ini rendah, yang ininya tinggi. Seperti itu. Jadi latar belakang CFC itu kesimpulannya adanya perdagangan atau penghasilan yang didapatkan dari luar negeri, ya. Yang keduanya memungkinkannya, gitu, penghasilan ditunda. Gimana nih ya? Yang pertama karena perdagangan internasional, ya. Yang kedua kemungkinan menahan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Seperti itu. Emang apa manfaatnya menahan dividen? Gitu kan. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu dividen. Coba ke Tarisa. Tarisa, dividen itu apa? Sisa laba yang diberikan untuk pemegang saham, Pak. Dividen itu sisa laba. Dividen sisa laba. Ajeng. Dividen itu katanya sisa laba. Berarti sisa laba itu nanti dibagikan ya. Siapa yang berhak menerima dividen itu?
Pemegang saham. Apa? Pemegang saham. Pemegang saham. Sisa laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dinda. Iya, Pak. Siapa yang membayar atau siapa yang memberikan dividen kepada pemegang saham? Perusahaan, Pak. Perusahaan apa? Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham. Ya kan? Kalau misalkan perusahaannya bukan dimiliki oleh pemegang saham, ya nggak mungkin dong. Misalkan kamu punya saham Telkom, kamu nggak akan dapat dividen dari Jarum, tapi nanti dapat dividennya dari Telkom, gitu ya. Nah, Aflah, Ya, Pak. bagi pemegang saham, dividen itu termasuk pendapatan atau biaya? Pendapatan, Pak. Pendapatan ya, atau penghasilan. Karena kan kita beli saham, orang yang beli saham itu tujuannya dua, harapannya dua, dan dia memilih salah satu di antara dua ini. Yang pertama, dia ingin dapat selisih dari menjual saham yang dia miliki, atau yang kedua, dia ingin mendapatkan dividen. Gitu. Berikutnya, Siti Nur Hidayani. Iya, Pak. Kalau bagi perusahaan, pembagian dividen itu termasuk penghasilan atau biaya? Kalau bagi perusahaan, masuknya ke biaya, Pak. Biaya ya. Kenapa masuknya ke beban atau ya ke beban? Karena beban ini mengurangi laba yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Jadi dulu karena si perusahaan nggak punya modal, maka dilepaslah ke saham. Kemudian karena sudah berlalu satu periode, nanti labanya itu dihitung dan diberikan kewajiban kepada pemegang saham. Nah, di pajak, sekarang kita ngomongin pajak, yang namanya penghasilan itu selalu dikenakan pajak. Ya. Alia. Iya, Pak. Kalau penghasilan yang berasal dari dividen itu termasuk objek PPh pasal berapa? Pasal 23, Pak. Objek PPh 23. Fitri.
Ya, Pak. Selain objek PPh pasal 23, kemungkinan dividen itu objek PPh pasal berapa lagi? Pasal 4, Pak. Pasal berapa? 4. 4 aja. 4 ayat 2. Ya, termasuk ke dalam objek PPh 4 ayat 2 atau final. Ya. Nanti yang membedakannya itu adalah siapa penerimanya. Apakah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dan ini sudah dibahas di pajak 2 untuk angkatan kalian. Kalau untuk angkatan bawah kalian itu sudah dibahas dimulai di pajak 1. Gitu. Tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut PP 23 dan PP 4 ayat 2. Kita ngomongin dividen. Gitu ya. Nah, berikutnya Nur Siti. Ada Nur Siti? Ada Pak hadir. Nur Siti, kalau misalkan beban itu dipajaki enggak? Tidak. Enggak ya. Malah sebaliknya ya, yang namanya beban itu menjadi pengurang pajak. Kenapa pengurang pajak? Karena beban itu mengakibatkan labanya berkurang. Laba berkurang, pajaknya pun otomatis berkurang. Seperti itu. Nah, ini tentang dividen. Kita kembali dulu ke sini. Jadi, CFC ini adalah praktik melakukan penangguhan pembagian dividen. Tujuannya tadi sudah disampaikan, ya. Tujuannya ingin pajaknya kecil. Ya, tujuannya ingin pajaknya kecil. Tapi praktik CFC ini hanya bisa dilakukan di luar negeri. Maksudnya penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang berasal dari dividen, ya, dividen perusahaan luar negeri. Ya, penghasilan dividen yang berasal dari perusahaan luar negeri. Karena kalau perusahaannya di dalam negeri itu sudah pasti ketahuan. Sudah pasti ketahuan. Tapi kalau di luar negeri itu ada kemungkinan tidak ketahuan. Gitu ya. Makanya gimana caranya pemerintah mengatasi hal ini? Di dalam undang-undang untuk mengatasi CFC ini adalah dengan memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan kapan dividen itu diterima. Kita misalkan berikan contoh. Misalkan PTA
memiliki dividen berasal dari Z Corporation senilai 100 juta rupiah. Pada tahun 2022. Berarti kalau dapat dividennya 2022, operasinya kapan? Coba Tri, Andini. Iya, Pak. Tahun berapa jadi kegiatan usahanya? Kalau dividennya dapatnya tahun 2022. Dua 2017. Berapa? 2000 berapa? (2017). 2017. Coba ke Raden Ira. Iya, Pak. Tahun berapa? Bapak mohon maaf pertanyaannya boleh diulang nggak, Pak? Soalnya tadi putus-putus, Pak. 2022 dapat dividennya, berarti usahanya tahun berapa? Oh. 2021 bukan, Pak? 2021 ya. Betul. Karena kan dividen itu tadi udah disampaikan ya di awal, usaha dulu selama satu periode, baru setelah itu dihitung. Labanya berapa, baru dibagikan dividennya. Jadi kalau misalkan 2022 nggak mungkin usahanya 2022. Pasti minimalnya 2021. Maksimalnya 2021 ya. Untuk kegiatan 2021. Ya. Atau untuk tahun 2021. Nah, menerimanya itu tahun 2022. Ini hal yang wajar, karena kan laporan keuangan juga kita bisa dapatkan di BEI atau di Bursa Efek itu bulan Maret, April, beda-beda ya, tapi pasti di tahun berikutnya. Nggak mungkin di tahun berjalan bisa ada laporan laba ruginya. Gitu. Nah, yang benar itu, kalau misalkan tahun 2021, ini kegiatannya, ya, atau kegiatan operasionalnya, tahun 2022 ini dividennya. Tapi ada juga yang kegiatannya tahun 2021 penyerahan dividennya itu tahun 2024 misalkan. Pembayaran dividennya. Coba, Ayu, boleh nggak kegiatannya 2021, tapi dividennya dibayarkannya tahun 2024? Boleh, Pak. Kenapa?
karena dividen itu bisa dimasukkan ke laba ditahan, jadi nanti dikasihnya tuh di tahun berikutnya lagi. Oke, secara bisnis boleh seperti itu ya. 2021 pembagiannya 2024. Tetapi kalau secara pajak ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan potensi pajak yang harusnya dibayarkan di tahun yang bersangkutan. Apalagi kalau misalkan pemegang saham lain dibagikan dividennya tahun 2022, sedangkan dia dibagikannya 2024. Secara pajak nggak boleh. Gitu. Nah, kegiatan menunda ini dikatakan sebagai kegiatan CFC. Gitu. Makanya dalam hal ini negara ya, dalam hal ini negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan kapan diterimanya penghasilan berupa dividen itu. Gitu. Kemudian kita lihat pengertian dari CFC. Itu merupakan suatu skema penghindaran pajak. Berarti kalau skema itu artinya perencanaan ya. Perencanaan melakukan penghindaran pajak. Dengan cara menunda pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara. Berarti kan permasalahannya hanya menunda ya. Kalau misalkan menunda, toh pada akhirnya itu nanti bakalan datang tuh ke Indonesia. Kayak misalkan tadi harusnya 2022 diberikannya, tapi datangnya malah 2024. Pada akhirnya kan kembali lagi ke Indonesia gitu ya, si dividennya. Cuman masalahnya kita kenal dengan konsep time value of money, di mana 100 juta tahun 2022 berbeda nilainya dengan 100 juta di tahun 2024. Gitu. Ya. Jadi itu alasannya kenapa Menteri Keuangan itu memiliki wewenang untuk menetapkan kapan diterimanya penghasilan dividen. Ya. Pertama karena nilai akan berbeda yang dipengaruhi oleh waktu. Yang keduanya adalah adanya potensi hilang. Jadi dividen itu ada kemungkinan hilang. Lah, kok bisa harusnya datang ke Indonesia, ternyata nggak datang ke Indonesia si dividen itu? Emang bisa kayak gitu? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Dengan cara menempatkan anak perusahaan di tax haven country. Jadi nanti skemanya gini.
PTA kan nanti dapat dividen tuh dari siapa namanya? Z Corporation. Tapi oleh PTA bilang ke Z Corporation, dividennya jangan dikirim sekarang, tahun 2022, tapi nanti aja, tahun 2024. Nah, pas di tahun 2024, PTA bilang lagi ke Z Corporation, jangan kirim saya langsung dividen yang 100 juta itu, tapi kirim aja ke misalkan X Corporation. Nah, ini dividen PTA. Nah, X Corporation ini merupakan SPC atau SPV atau perusahaan yang memiliki tujuan tertentu. Jadi uang-uangnya itu diberikan kepada X Corporation. Gitu. Jadi SPV itu di bawah kendali PTA. Dan pasti yang namanya SPC itu berada di tax haven country. Itu udah pasti di tax haven country. Biar nggak ada pajaknya atau pajaknya kecil. Nah, kemudian setelah uangnya ada di X Corporation, dari X Corporation ke PTA ditransfer atau diberikan gitu ya. Nah, bentuknya bukan dividen. Karena kalau dividen mah ya sama kayak dengan Z Corporation ke A ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pinjaman. Gitu. Makanya yang namanya dividen itu objek pajak. Tapi kalau pinjaman itu bukan objek pajak. Berarti PTA tidak akan dipajaki atas penghasilan 100 juta yang didapatkan dari X Corporation. Ngomongnya meminjem, padahal mah itu mah emang uang PTA gitu kan. Makanya nanti kita akan belajar tentang konsep di materi berikutnya yaitu tin capitalization. Gitu. Jadi hutangnya gede gitu. Padahal nggak akan dibayar-bayar, dan sama duit kurang sebenarnya kan gitu kata PTA. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk menangani hal ini. Tadi ya, dengan cara menetapkan kapan diperolehnya si dividen itu. Tapi nggak mungkin semua saham, semua dividen itu bisa ditahan seenak kita gitu, nggak mungkin. Kenapa? Ya karena si perusahaan juga ingin mencatat itu sebagai beban, jadi mengurangi pajak gitu ya di perusahaan itu. Makanya yang bisa main-main dengan menahan dividen itu adalah yang kriterianya seperti ini. Jadi Menteri Keuangan memiliki wewenang kalau persyaratan ini terpenuhi. Apa persyaratannya? Yang pertama,
modalnya paling rendah 50% penyertaan modalnya. Artinya kan kalau udah di atas 50%, itu adalah perusahaan punya dia. Gitu. Sama halnya kayak BUMN. Ilham, kalau BUMN berapa? Itu negeri atau bukan, Ilham? Gimana Pak? Kalau BUMN itu punya siapa? Punya swasta apa punya negeri? Atau Punya punya negara? pemerintah Pak, Punya punya pemerintah. negara. Bedanya Iya. apa? Bedanya apa sama Kalau kementerian? kalau BUMN itu ini Pak, badan usaha milik negara. Bedanya sama polisi apa? Sama-sama punya negara. Sama Pak, tapi kan kalau polisi itu aparat Pak. Tugasnya menjaga keamanan negara. Sedangkan kalau BUMN itu kayak perusahaan buat penghasilan, pemasukan kas negara. Oke, jadi BUMN itu dimiliki oleh negara dan swasta. Disebut BUMN kalau penyertaan atau kepemilikan saham di perusahaan tersebut lebih dari 50% oleh negara. Itu ada suatu perusahaan 52% dimiliki oleh negara, berarti itu dikatakan BUMN. Seperti itu. Nah, karena dimiliki oleh negara, berarti pada saat pemilihan direksi dan lain sebagainya ya ditentukan oleh saham mayoritas, yaitu negara. Makanya yang menentukan siapa direktur Pertamina, siapa direktur Telkom, itu oleh negara, karena termasuk BUMN. Jadi, Menteri Keuangan itu memiliki kekuatan untuk menetapkan kapan diperolehnya dividen, kalau dia sudah memenuhi ini. Yang pertama, modalnya 50% paling kecil, atau secara bersama-sama 50%. Maksudnya secara bersama-sama 50% itu, misalkan ini ada PTA, ini ada PTB. PTA punya saham 30%, PTB punya saham 40%. Saham punya misalkan X Corporation. Ya. Kalau PTA dan PTB ini adanya di Indonesia. Kemudian X Corporation ini ada di luar negeri. Nah, ini yang dikatakan secara bersama-sama, kan secara total ini 70%. Gitu. Ya. Makanya A Corporation ini bisa ngatur PTZ. Alasannya apa? Karena dia memiliki kekuatan besar di Jet Corporation itu. Apa kekuatannya? Dia memiliki saham 50% lebih tinggi dibandingkan pemegang saham yang lain. Makanya dititah-titah ke PTA bisa gitu. Karena kan dia yang punya saham paling maksimal, paling tingginya gitu. Titah tahan dulu boleh, titah ditransfer ke X Corporation bisa gitu kan. Gitu. Jadi nah, ini yang jadi loopholes ya. Yang jadi masalah juga. Berarti kalau misalkan biar nggak ketahuan gimana caranya, gitu kan? Ya udah, jangan memiliki saham di bawah di atas 50%, udah aja 40%, tapi perusahaannya bisa kong kali kong. Baru negara nggak bisa mengecek. Gitu ya. Itu cara jahatnya ya. Jadi peraturan itu ada masalah juga. Apa masalahnya? Berarti nanti kalau misalkan di bawah 50%, Menteri Keuangan nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu kan? Logikanya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Kemudian,
Kapan menetapkannya? Nah, kalau misalkan yang dua ini terpenuhi, salah satu ya, bisa 50% atau bersama-sama 50%. Baru bisa menggunakan kewenangannya. Gitu. Apa kewenangannya Menteri Keuangan? Kalau ada dividen, kemudian penyertaan sahamnya itu di atas 50% atau secara bersama-sama 50%, maka ditentukan oleh Menteri Keuangan ditentukannya itu pada bulan keempat setelah SPT-an gitu. Tapi SPT-nya di luar negeri ya. Tapi kalau misalkan tidak ada SPT-an, maka pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dividen, ya. Kalau misalkan ada dividen, itu harus diuji dulu. Dia udah lebih dari 50% atau belum. Baik secara bersama-sama atau sendiri ya. Kalau misalkan dia belum, maka Menteri Keuangan tidak punya wewenang. Tapi kalau udah di atas 50%, punya wewenang. Wewenangnya apa? Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ada SPT-an. Yang kedua, tidak ada SPT. Maksudnya bukan SPT-nya PTA ya, tapi SPT-nya PTZ. SPT-nya Z Corporation. SPT Z Corporation. Kalau misalkan SPT-nya terakhir di Z Corporation itu sama lah kayak di Indonesia ya. Misalkan bulan April. Berarti ditetapkan mendapatkan dividennya kapan? Coba Yayang. Enggak ada. Gibran. Ya Pak, tadi pertanyaan bisa diulang Pak, maaf. Kalau April, SPT terakhirnya kapan penetapan mendapatkan dividennya? Di sini kan katanya pada bulan keempat. Di bulan ke-10 ya Pak pendapatan dividen. Bulan apa? Oktober. Oktober gitu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kan terakhir SPT-nya April tuh di luar negeri tuh. Berarti bulan keempat, setelah bulan April, bulan apa? Oh, bulan Agustus. Apa? Agustus. Agustus. Zahra. Ya, Pak. Tahun berapa Agustusnya?
tahun 2021, Pak. Salah dong. Harusnya tahun 2022. Kan 2021 kegiatannya selesai Desember kan? Berarti kan SPT-nya setelah kegiatan dong. Nggak mungkin SPT-an di tahun berjalan. Jadi ini Agustusnya tahun 2022. Diterimanya si dividen itu. Meskipun ngakunya tahun 2024, kata Menteri Keuangan nggak bisa. Diterimanya adalah Agustus 2022. Jadi harus masuk ke SPT 2022. Tapi kalau misalkan di negara itu tidak ada SPT, gitu ya. Terus misalkan akhir tahun bukunya itu Desember, berarti kapan Dwina ditetapkan mendapatkan dividen itu? Bulannya, Pak. Iya. Bulan Mei. Bukan, Pak. Kenapa? Bulan Mei. Berarti masuk. Kan 4 bulan dari Desember. Itu kalau ada SPT. Kalau nggak ada SPT, masuk ke yang bagian B di sini. Bagian B di sini bilang pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Tahun pajak Berarti berakhir. Juli ya, Pak? Apa? Juli, bulan Juli. Juli ya. Berarti di ininya bulan Juli. Tahun 2022. 2022. Gitu ya. Ini adalah saat ditetapkannya saat penerimaan dividen. Tapi ingat, harus tahu dulu kapan SPT-an terakhir, kapan tahun buku terakhir. Kalau SPT-nya April berarti Agustus. Tapi kalau nggak ada SPT, di sana tahun bukunya tahun berakhirnya bulan apa? Bisa wae nggak Desember, bisa wae Januari, bisa Februari, kan beda-beda tahun pajaknya. Gitu. Jadi kalau misalkan ketahuan sama Menteri Keuangan, maka mau nggak mau si PTA ini harus melaporkan antara Agustus atau Juli tergantung negaranya. Apa ada SPT atau enggak. Gitu. Nah, tahun berapa dividen ini dilaporkan oleh wajib pajak PTA? Gabriel. Iya, Pak. Dua 2022, Pak. 2022. Ya, ini masuk nanti ke SPT tahun 2022. Novisa. Iya, Pak. SPT tahun 2022 dilaporkannya kapan? Mei, Pak. Tahun? Dua 2022. Enggak dong. Coba Estin. Iya, Pak.
tahun berapa dilaporkan SPT tahun 2022? Tahun 2021, Pak. Nah, mundur. Nata. Ya, Pak. Tahun berapa? 2023. 2023 ya, yang benar ya. Bentar. Gitu ya. Laporkannya tahun 2023 paling telat kalau misalkan SPT badan itu bulan April. Seperti itu. Oke. Jadi nanti harus dibayar tuh pajaknya oleh PTA di tahun 2022. Gitu. Jadi kalau misalkan PTA kekeh dapatnya di tahun 2024, kemudian ketahuan sama pajak, ketahuannya tahun 2024, maka PTA itu wajib pertama membayar pajaknya yang harusnya terutang di tahun 2022, yang kedua membayar dendanya ya. Ada dendanya. Nah, itu yang bikin pajak seneng. Ada dendanya. Berarti dendanya 2 tahun ya. Harusnya kan 2022 dibayarnya di tahun 2024. Seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi waktu pengakuannya, yang sekarang adalah besarnya, berapa duitnya. Ya besarnya itu ya dividen yang menjadi haknya. Jadi kalau misalkan haknya itu 100 juta, berarti dihitungnya adalah dari 100 juta. Tapi ada juga gitu kan, strateginya gini. Di tahun 2022, itu dividennya yang dikasihin 20 juta. Nanti sisanya yang 80 juta, itu diserahkannya oleh X Corporation sebagai pinjaman, di split gitu ya. Meh teka panggih teuing. Nah, kalau misalkan nanti ketahuan, itu dikoreksi. Yang asalnya 20 juta menjadi 80 juta. Jadi aja, nanti ada telat bayar lagi. Karena pada saat tahun 2022 dihitungnya berdasarkan 20 juta. Padahal yang harusnya
dari 200 juta. Begitu. Jadi bisa dikoreksi. Di tahun 2022 ngakunya 20 juta tuh. Misalkan dipajakinnya 15% ya. Ternyata di tahun 2024-nya ketahuan yang benar itu 100 juta. 100 juta. Berarti nanti di tahun 2024 harus dipajakin 80 juta kali 15% atau 10% ya. Yang keduanya denda. Berarti nanti 2 tahun dikali pajak yang kurang dibayar. Gitu. Itu syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh Menteri Keuangan ya, yaitu yang ini. Yang 50%. Syarat yang keduanya adalah kalau diperdagangkannya di non-bursa. Ini syarat yang ke-1, syarat yang keduanya di non-bursa. Jadi syarat yang pertama harus di atas 50%, syarat yang keduanya harus non-bursa. Baru kalau ini sudah terpenuhi, Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan berapa dan kapan diterimanya si dividen itu. Gitu. Kemudian, kalau misalkan dividen yang diterima oleh PTA itu sudah dibayar pajaknya di Z Corporation, oleh Z Corporation, maka nanti, nah ini ya, di pajak dividen, dibayar di LN. Maka nanti bisa dikreditkan dengan melakukan perhitungan PPh 24. Gitu. Non bursa itu kalau di Indonesia mah kan saham itu bisa diperjualbelikan di pasar bursa ya, di pasar sekunder, yaitu di Bursa Efek Indonesia, atau bisa juga antar pribadi. Nah ini kalau misalkan antar pribadi, tapi kalau misalkan bursa mah udah pasti datanya bisa diambil oleh Menteri Keuangan. Seperti itu. Nah sekarang penentuan perolehan DIM dividen. Jadi DIM dividen itu yang tadi selama ini kita bahas, itu istilahnya adalah DIM dividen. Nah di sini ada contoh kasusnya. PT Reksi punya saham 65%. Berarti yang pertama dipenuhi.
karena punya 65%. Syarat yang kedua, tidak diperdagangkan di bursa efek. Berarti syarat kedua terpenuhi. Kalau dua syarat ini sudah terpenuhi, maka Menteri Keuangan boleh menetapkan kapan saat diterimanya dividen tersebut atau dividen. Tadi kemungkinannya dua, kalau misalkan dia ada SPT, katanya di sini SPT-nya Mei ya. Berarti kalau Mei SPT yang terakhirnya, maka bulan September. Maka bulan September ditetapkannya. Tapi kalau nggak ada SPT-an dan tahun bukunya berakhir di Maret, maka ditetapkan di bulan Oktober si penghasilannya itu. Seperti itu. Tadi kita udah singgung tentang SPC, yaitu Special Purpose Company, yang tujuannya tertentu. Tujuannya apa? SPC didirikan, Anggi. Nggak ada. Anissa. Iya, Pak. Apa tujuannya? Didirikan Special Company. Kan tujuannya tertentu. Nah, tertentu ini maksudnya tertentunya apa? Buat ini bukan Pak, kan kayak tadi contohnya yang PTX ngasih ke PTA-nya kan jadi berupa pinjaman, padahal kan itu uang aslinya dividen punya PTA, jadi tujuannya buat kejahatan, Pak. Buat kejahatan tujuannya. Dian. Ya, Pak. Apa tujuannya? Kata Tujuannya Anissa kejahatan. Kalau kata kamu apa? saya buat penghindaran pajak. Penghindaran pajak. Ya, betul ya. Jadi untuk menghindari pajak. Dan menghindari pajak itu ada dua ya. Ihsan, apa aja menghindari pajak itu tujuannya? Ya Pak. Caranya atau gimana Pak? Hasilnya, hasil menghindari pajak apa? Hasilnya dari menghindari pajak jadi tidak. Bentar Pak. Gimana penghindaran? Pajaknya jadi rendah ya Pak? Pajaknya rendah. Ersa. Apalagi? Ya, Pak. Keuntungannya jadi tinggi, Pak. Keuntungannya tinggi. Ini ngomongin pajak nih.
Menghindari pajak itu kan hasilnya pajaknya rendah atau yang keduanya apa? Tidak bayar pajak. Yang keduanya tidak ada pajak ya. Ya. Tidak ada pajak. Nah, makanya special purpose company ini pasti berada di suatu negara yang bisa mewujudkan dua hal ini, pajaknya rendah atau tidak ada pajak. Nanda. Iya, Pak. Mungkin nggak SPC ini berada di negara bukan tax haven country? Nggak mungkin, Pak. Kenapa? Karena kan itu untuk yang pajaknya rendah atau enggak, tidak ada pajak. Revana. Iya, Pak. Mungkin nggak? Boleh diulang nggak Pak pertanyaannya? Mungkin nggak SPC berada di negara bukan tax haven country? Nggak mungkin, Pak. Kenapa? Soalnya kalau misalnya mungkin sama aja Pak, bohong bayar pajaknya besar. Oke, ya yang ada? Ada, Pak. Kalau special purpose company itu berarti kegiatannya apa? Di sana ada kegiatan usaha atau enggak? Kegiatan penjualan saham bukan, Pak? Enggak ada kegiatan bisnis nggak di SPC ini? Nggak ada mungkin ya, Pak? Apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Sebenarnya kalau SPC itu kemungkinan besarnya nggak ada. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk menyimpan penghasilan si wajib pajak dalam negeri yang ingin pajaknya rendah atau pajaknya kecil. Tapi mungkin juga bisa. Tapi kan kalau kita lihat
tax haven country itu tidak ada kewajiban untuk memiliki kegiatan substansi di negaranya. Jadi kalau misalkan pelang doang juga nggak apa-apa kalau di tax haven country. Kalau di Indonesia nggak boleh. Ada pelang doang tapi nggak ada kegiatannya. Seperti itu. Oke, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, gimana? Bapak maaf, Anggi lewat. Siapa? Anggi, Bapak. Nah, tadi udah dipanggil deh kayaknya. Iya, kayaknya mungkin pas Bapak panggil Anggi keluar jaringannya. Oh, oke. Anggi. Pertanyaannya buat Anggi. Apa tujuannya didirikan Special Purpose Company? Bentar, Pak. Tujuannya bentuk berpartisipasi dalam pengaturan keuangan, struktur atau transaksi investasi untuk penghindaran bentar Pak, untuk rencana pengurangan atau penghindaran pajak. Oke. Ya. Itu materi kita pada hari ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.